kemudian menjadi sesuatu yang kita sombongkan, maka manusia menjadi salah kaprah. Karena kenapa? Sebanyak-banyak sesuatu yang kita kumpulkan dalam nilai dunia itu sifatnya sementara. Begitu pula jabatan, begitu pula keuntungan-keuntungan yang sifatnya keduniawian, semuanya bersifat sementara yang terkadang dibanggakan oleh manusia. Maka ulama mengatakan salah satu tanda orang yang kurang kerjaan apabila ia membanggakan sesuatu yang tidak abadi. Kenapa dianggap sebagai kurang kerjaan? Sebab ia menjadikan dirinya repot untuk mendatangkan sesuatu yang ia bisa banggakan di dunia, tetapi pada akhirnya akan berakhir pada sesuatu yang dianggap yang disebut dengan kehidupan dunia yang berakhir atau kematian. Maka berarti sesuatu yang layak dibanggakan dalam kehidupan dunia ini itu adalah pekerjaan yang sifatnya bernilai akhirat. Berarti kembali lagi urusannya pada keimanan dalam menjalankan ibadah yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka duduknya kita di sini itu nilai akhirat, dan itulah yang layak kita banggakan. Karena kenapa? Ini sifatnya abadi, nantinya akan diperoleh ganjarannya di hari kemudian. Orang yang melaksanakan sholat atau mendirikan sholat 5 waktu itu mereka layak berbangga dengan apa yang mereka kerjakan. Kenapa? Karena itu sifatnya abadi. Nah, kalau sesuatu yang bersifatnya abadi, maka orang tersebut menjalankan kehidupan yang begitu beruntung di dalam kehidupan dunia ini. Maka kita perlu membiasakan diri di dalam kebaikan, karena dengan membiasakan diri di dalam kebaikan itu, dengan sendirinya akan tertanam di dalam hati kita masing-masing betapa kecintaan terhadap Allah Subhanahu wa taala itu adalah sesuatu perniagaan yang sangat menguntungkan. Itu perniagaan yang sangat menguntungkan. Maka keberuntungan yang paling luar biasa dimiliki seorang manusia apabila ia memiliki keteguhan iman di dalam dirinya. Maka salah seorang sahabat Rasulullah Muhammad SAW itu pernah bertanya kepada beliau, meminta nasihat kepada baginda Rasulullah Muhammad SAW. Rasul hanya berkata, katakan bahwa aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomah dengan keimanan itu. Apa yang disebut dengan istiqomah? Ya. Istiqomah itu bahasanya adalah teguh pendirian. Teguh pendirian itu sesuatu yang dikerjakan benar-benar dilakukan secara terus-menerus. Jadi kalau kita beribadah misalnya menjalankan sholat 5 waktu, sekali kita laksanakan itu, maka seterusnya sepanjang hayat kita, sepanjang hidup kita, maka jangan sampai terputus meskipun hanya 1 kali. Itu karena kenapa? Perintah sholat itu adalah perintah yang tidak ada toleransinya. Maksudnya sesuatu yang memang wajib dikerjakan. Hanya saja di dalam tidak ada toleransinya itu tersimpan sebuah rukhsah. Misalnya karena sholat itu dalam kondisi apapun wajib dilaksanakan. Makanya terkecuali dalam kondisi-kondisi tertentu ada keringanan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Kalau misalnya dalam kondisi kita tidak sehat atau sakit, maka kita dibolehkan sholat atau berwudu misalnya sebelum melaksanakan sholat dengan cara bertayamum, karena misalnya tidak bisa disentuh air. Orang kalau sakit tidak bisa sholat dalam kondisi berdiri, maka diberikan keringanan, boleh sholat dalam kondisi duduk. Tidak bisa duduk, masih boleh berbaring. Yang penting selama dalam perintah sholat itu kita masih hidup, maka wajib untuk dijalankan. Maka kalau itu wajib sesuatu yang dijalankan, maka itu adalah perintah yang harus kita istiqomah di dalam menjalankannya. Makanya Bapak Ibu sekalian sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala,
itu menyangkut persoalan nilai-nilai yang sifatnya akhirat atau yang bersifat ukhrawi, maka semua bentuk kebaikan yang kita lakukan, baik itu sifatnya kecil ataukah sifatnya besar, nilainya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, semuanya tidak ada yang boleh dianggap remeh. Tidak ada yang boleh dianggap remeh. Karena kenapa? Banyak riwayat yang membuktikan betapa banyak manusia yang kelak di hari kemudian masuk dalam surga. Itu bukan karena amalan-amalan besar, bukan karena ia salat semalam suntuk, bukan karena ia kemudian melakukan kebaikan-kebaikan yang besar yang susah dilakukan manusia yang lain. Akan tetapi terkadang amalan itu sifatnya kecil, justru itulah yang mendapat ridha dari Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan amalan kecil itu karena rahmat Allah Subhanahu wa taala dimasukkan di dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka kalau itu adalah sebuah kabar gembira bagi kita, betapa amalan kecil itu tidak boleh dianggap remeh. Tetapi amalan-amalan yang mungkin kita anggap besar, yang mungkin susah dilaksanakan, seperti sholat tahajud misalnya, ataukah bangun sholat subuh untuk melaksanakan sholat subuh itu berat. Nah, tetapi jangan sampai kita melakukan sebuah kebaikan motifnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, makanya kalau motifnya bukan karena Allah Subhanahu wa taala, itu iblis itu mudah sekali menipu kita, dan banyak sekali caranya untuk menipu kita, melenakan manusia dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya kita sudah bangkit, kita sudah melaksanakan sholat 5 waktu itu, misalnya kita berjamaah di masjid ini. Kita di rumah sebelum datang ke masjid itu kemudian dengan penuh semangat mau kita datang ke sana, itu sudah niat. Tapi kalau niat itu tidak kuat, maka di situ bisa jadi ada bisikan iblis, sudah tunda sebentar, ini masih lama waktu. Begitu. Akhirnya kita menunda itu, terlambat. Tetapi karena masih adanya niat yang tersisa di dalam diri kita, akhirnya meskipun terlambat kita berangkat. Akhirnya orang sholat, kita juga ikut sholat. Apakah iblis sudah berhenti menggoda kita? Itu tidak, dia tidak berhenti. Berusaha menanamkan bagaimana agar supaya di dalam sholat itu dia menanamkan sifat ria di dalam diri kita, agar supaya ada sifat merasa bangga bahwa saya ini sudah menjadi orang yang soleh, saya ini sudah menjadi penghuni neraka, saya ini sudah lebih baik dari mereka yang belum melaksanakan sholat 5 waktu. Akhirnya apa? Karena timbul rasa sombong di dalam diri kita. Kesombongan itulah yang menyebabkan kita jatuh dari tempat yang paling mulia, derajat yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena kenapa? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi qalu zarratin minal kibri. Allah Subhanahu wa taala sekali-kali tidak memasukkan manusia di dalam surga bagi siapa yang ada di dalam hatinya tertanam sedikit rasa kesombongan, meskipun kesombongan itu besarnya seperti zarrah. Subuh yang lalu kami bahasakan apa yang disebut dengan zarrah itu seperti orang kalau membuka jendela rumahnya. Menurut Mustafa Al-Maraghi, seperti kalau kita membuka jendela itu ada sinar matahari masuk dalam rumah kita melalui jendela. Biasanya kita dari samping memandang banyak debu-debu yang berterbangan. Debu-debu yang berterbang itu, kata Mustafa Al-Maraghi, itulah perumpamaan yang disebut dengan zarrah. Artinya sesuatu yang sangat kecil. Karena sesuatu itu sifatnya sangat kecil, terkadang diremehkan oleh manusia. Ini mungkin tidak dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kebaikan. Makanya perlu senantiasa kita pertegas, menjadikan peringatan bagi kita bahwa siapa yang mengerjakan kebaikan meskipun hanya sekecil zarrah, maka tetap akan mendapatkan balasan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kalau zarrah itu sesuatu yang kecil kita laksanakan, yang kecil kita laksanakan, yang kecil terus kita laksanakan secara kontinu, maka pada akhirnya juga akan menjadi besar. Tapi kalau mungkin amalan yang sifatnya besar, tetapi sekali kita laksanakan, kedua kalinya tidak lagi dilaksanakan, maka tentu itu bukan sesuatu yang lebih baik daripada kita melaksanakan amalan-amalan yang kecil, namun sifatnya konsisten. Maka Bapak Ibu sekalian sama dirahmati Allah,
Kalau kita sudah berbuat kebaikan, maka konsistenlah berbuat kebaikan itu. Kenapa? Semakin banyak waktu yang kita gunakan untuk berbuat kebaikan, berarti secara otomatis semakin sedikit waktu untuk lalai dari perintah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu saja, kalau kita tidak sedang berbuat kebaikan, pasti itu adalah keburukan yang kita laksanakan. Nah, makanya selagi kita berbuat kebaikan, maka senantiasa perlu kita memotivasi diri kita untuk lebih semangat, lebih memotivasi diri kita untuk mendatangkan kebaikan itu. Maka kalau kita perhatikan dalam kehidupan dunia kita, kebaikan yang banyak dilalaikan oleh manusia itu kebaikan misalnya seperti menjaga kebersihan di sekitar kita. Terkadang kita memakan permen atau kerupuk apa sebagainya, biasanya bungkusnya kita buang begitu saja. Padahal ada hadis Rasulullah Muhammad SAW, jangankan sampah, ada sesuatu batu misalnya yang menghalangi jalan manusia, kita pungut ambil itu lalu kemudian kita buang di tempat yang aman, maka itu menjadi sedekah bagi kita. Bisa jadi dengan amalan yang sedikit itu kita laksanakan, tapi karena di dalam ada ridhonya Allah Subhanahu wa taala, itu bisa menyebabkan manusia masuk dalam surga di hari kemudian. Maka Bapak Ibu sekalian yang sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ngopi ngaji ini adalah tempat kita berkumpul untuk membicarakan kebaikan-kebaikan. Maka jangan anggap duduk kita ini semata-mata duduk untuk menunggu teh dan makanan dan sebagainya. Jauh lebih penting daripada itu adalah kita memperoleh keberkahan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Makanya di dalam majelis-majelis zikir, di dalam majelis-majelis ilmu, apa yang kita makan, apa yang disuguhkan lalu kita makan atau minum di situ, maka berkahnya berbeda ketimbang di tempat-tempat yang lain. Karena kenapa? Di dalam suguhan teh, di dalam suguhan minuman atau makanan, dalam setiap majelis zikir atau majelis ilmu, itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yang berkaitan dengan majelis zikir dan majelis ilmu itu semuanya memiliki berkah yang luar biasa di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu sekalian sama dirahmati Allah, saya kira itu sebagai pengantar. Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah ngopi ngaji yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita semua hadir pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa taala beri keberkahan. Allah Subhanahu wa taala beri rahmatnya. Allah Subhanahu wa taala beri kita maghfirah atau pengampunannya, sehingga kita semua setelah bangkit dari majelis ini dalam keadaan Allah Subhanahu wa taala hapuskan dosa-dosa kita, amin. Diangkat derajat kita dan dikabulkan seluruh hajat-hajat kita, amin. Di hari yang mulia Sayyidul Ayyam, hari Jumat, ya tidak terasa ya, Jumat ke Jumat itu sudah kayak berapa hari saja, kayak 7 hari saja. Masya Allah. Ya, tidak terasa ya, tidak terasa. Singkat sekali waktu. Perasaan kemarin baru Jumat, ini Jumat lagi. Masya Allah. Maka kami ingin mengangkat satu pembahasan penting yang berhubungan dengan penjelasan Ustaz tadi. Masya Allah, luar biasa. Kita lanjutkan, yaitu pernah kami ingat penjelasan guru kami itu tentang daruriyatul hayah dan maksudul hayah. Jadi kita manusia ini dengan orang-orang kafir maupun kita orang Islam itu kalau berbicara tentang daruriyatul hayah atau maksud keperluan daripada kehidupan kita itu sama. Mulai dari sandang, pangan, papan, makanan, apa saja semua yang kita makan, apa yang kita pakai, apa yang kita kendaraan, rumah, itu kita dengan orang-orang di luar Islam itu sama. Terus yang membedakan kita dengan mereka itu apa? Maksudul hayah. Yang membedakan kita itu, kata guru kami, itu maksudul hayah. Maksud ataupun tujuan Allah ciptakan kita di dunia ini. Maksud daripada kita hidup di dunia. Itulah yang membedakan kita dengan orang di luar Islam.
Maka jangan sampai orang Islam pun hari-harinya yang dipikirkan makanan dia, yang dipikirkan pekerjaan dia, rumah dia, kemudian mohon maaf pekerjaannya saja yang dia pikirkan. Dia tidak pikirkan maksud daripada kehidupan dia. Maka majelis ngopi ngaji ini menjadi wadah, sarana untuk kita saling mengingatkan, untuk kembali lagi kita pikirkan maksud kita ciptakan di atas permukaan bumi ini. Atas maksud itulah kita duduk di sini untuk saling berwasiat, saling mengingatkan supaya mungkin selama ini kita lupa, diingatkan kembali untuk memperbaiki maksud daripada kehidupan kita. Maksud daripada kehidupan kita semua sudah paham dan sering kita dengar juga dalam Al-Quran. Ayatnya juga sudah familiar sekali, sering kita dengar di telinga kita. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Kalau bukanlah untuk perkara ibadah, kata Allah, kalau bukan untuk ibadah, maka kalian ini tidak akan diciptakan. Jin dan manusia ini Allah firmankan, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Maka kalau bukan maksud ibadah, kita ini tidak akan diciptakan. Kalau untuk hidup, untuk sekedar makan, hidup untuk sekedar bekerja, cari makan, habis itu tidur, cari makan lagi, maka apa bedanya dengan binatang? Mohon maaf. Tetapi untuk membedakan kita dengan semua itu adalah maksudul hayah, tujuan kita diciptakan. Atas maksud ibadah inilah kita diciptakan dari permukaan bumi ini. Maka hadirin jamaah ngopi ngaji rahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan sebenarnya dalam Islam sering juga kami sampaikan, apapun yang kita kerjakan dalam kehidupan kita sebenarnya itu bisa dijadikan nilainya nilai akhirat. Walaupun nampaknya pekerjaan dunia, kalau niatnya benar, niatnya benar dan caranya benar, maka akan mendatangkan nilai akhirat. Ya, walaupun nampaknya ini amalan-amalan bersifat dunia. Bapak bekerja di pasar, jualan di pasar. Kalau niatnya benar karena Allah, dengan cara yang benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, tidak ada penipuan dalamnya, tidak ada istilah apa di mulut dengan aslinya lain. Maka ini akan, kalau kita jujur dalam berdagang, maka akan menghasilkan pahala akhirat, masya Allah. Dan kalau niatnya menafkahi keluarga kita supaya tidak meminta-minta, niatnya untuk memenuhi tanggung jawab kita sebagai suami untuk mencari nafkah, kemudian niatnya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, maka apapun yang kita kerjakan walaupun nampaknya adalah pekerjaan dunia, pada hakikatnya itulah yang bernilai akhirat. Maka kita semua harus berniat ke sana. Berniat apapun yang kita lakukan, niatnya untuk memenuhi keperluan ataupun maksud kehidupan kita yang sesungguhnya, yaitu supaya kita ini mempergunakan seluruh apa yang kita miliki untuk menuju negeri kampung kita yang abadi selama-lamanya. Maka sangat bodoh ada orang hari-harinya banting tulang, peras keringat, tulangnya dibanting-banting, keringatnya diperas-peras, mohon maaf. Cuma untuk itu dia lakukan, kemudian dia tidak berniat untuk yang dia miliki ini digunakan, dimaksimalkan dalam beribadah kepada Allah untuk kehidupan dia yang sesungguhnya, kehidupan yang abadi selama-lamanya. Maka kita Rasulullah SAW dan para nabi sebelumnya, seluruh para nabi, mereka datang dengan membawa satu misi yang mulia. Jadi nabi-nabi itu ketika datang kepada kaumnya, ya, kalau dulu itu nabi itu kadang diutus hanya kepada satu kaum saja, bahkan ada yang kepada satu kampung saja, bahkan ada satu keluarga saja, untuk meluruskan keyakinan. Yang mana manusia ketika dibiarkan dia hidup, kemudian dia bekerja, kemudian dia berusaha, maka kadang-kadang dia lupa maksud daripada kehidupan dia. Dia pikir hanya dunia ini, ya kita hidup ini cari uang saja, cari makan, cari apa, itu yang dipikirkan kadang-kadang begitu. Maka para nabi alaihissalam datang kepada kaumnya. Nabi kita datang kepada umat ini dengan membawa maksud tujuan yang mulia. Silahkan manusia, silahkan bekerja, silahkan kalian beraktivitas, tapi jangan lupakan bahwasanya kita ini hidup dunia ini sementara saja. Maka dunia ini, kalau kata dunia ini sinonimnya, kalau kita baca sinonimnya dengan artinya kehilangan. Dunia ini sinonimnya dengan kehilangan. Apapun yang berhubungan dengan dunia itu pasti akan hilang. Maka bagaimana supaya dia abadi? Maka akhirat itu sinonimnya dengan keabadian.
Dia tidak akan hilang, tidak akan pernah sirna. Sedangkan kalau kata dunia, ini sinonimnya dengan kehilangan. Apapun yang bernilai dunia, mohon maaf, kita di dunia berkeluarga ya, punya anak istri. Kalau ini hanya cuma sekedar di dunia dan kita tidak pikirkan supaya kita bersatu berkumpul di akhirat, maka suatu ketika, suatu saat kita pasti akan berpisah, kita akan kehilangan. Dan yakinlah Pak, Bu, anak yang paling kita sayangi, istri yang paling kita cintai, suatu saat kita akan berpisah dengannya. Itu pasti. Karena rumus dunia seperti itu. Makanya bagaimana supaya kita ini bisa berkumpul lagi di akhirat? Nah ini Allah Subhanahu wa ta'ala firmankan, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum wama alatnahum min amalihim min syai'. Jadi Allah itu menginginkan kita ini berkeluarga ini bersatu bukan cuma di dunia. Kita punya anak, punya istri, punya cucu sampai itu bukan, Allah tidak menginginkan supaya kita di dunia saja, tapi kita semua bisa berkumpul supaya nanti berkumpul di negeri yang abadi selama-lamanya. Bayangkan Pak, hari ini kita di dunia sama-sama, tapi di akhirat nanti kita akan berpisah. Oh, itulah hakikat perpisahan yang sebenarnya. Maka kematian, hadirnya mulia, kematian di dunia ini sebenarnya bukan perpisahan yang sebenarnya. Ini perpisahan sifatnya sementara. Karena kenapa? Karena kita semua pasti mati. Itulah ya. Seandainya ada yang mati, ada yang tidak, mungkin kita boleh bersedih berkepanjangan, ya. Silakan bersedih kepanjangan. Tetapi kita ini difahamkan bahwasanya kematian ini menimpa siapa saja yang bernafas. Bapak masih bernafas, yakin Pak suatu saat pasti akan mati. Jadi masya Allah, kita persiapkan itu. Orang-orang beriman diperintahkan mempersiapkan ini supaya nanti kelak anak cucu mereka bisa berkumpul kembali di negeri yang abadi selama-lamanya, itu negeri akhirat. Maka kita orang yang beriman, kita buat seperti ini, Kopi Ngaji menjadi wadah supaya kita dijadikan tempat untuk saling menasihati, saling untuk berwasiat, saling untuk mengingatkan, supaya maksud daripada kehidupan kita di dunia ini jangan sampai teralihkan oleh keperluan ataupun daruriyatul hayah, keperluan hidup. Silahkan kita bekerja, silahkan kita berusaha, apapun profesi kita, jangan sampai perkara tersebut melalaikan kita dari perintah Allah, terutama sholat 5 waktu. Jangan sampai perkara tersebut, perkara urusan dunia, membuat kita lalai dari mengingatkan anak istri kita supaya menjaga sholat mereka, menjaga kalau anak kita yang perempuan supaya anak kita ingatkan supaya menutup auratnya, anak kita yang laki-laki yang sudah balik kita didik supaya menjaga sholatnya 5 waktu. Sehingga kalau ini kita lakukan, anak istri kita dan cucu kita mengikuti keimanan kita sebagaimana firman Allah tadi, walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin. Jadi orang-orang beriman itu kalau mereka beriman kemudian anak cucu mereka mengikuti keimanan mereka, maka Allah akan berjanji kita akan dikumpulkan lagi di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan anak istri kita. Bayangkan Pak, kita bersama di tempat yang paling indah, tempat yang paling kekal, tempat yang tidak ada awalnya dan tidak ada akhirnya. Kita akan bahagia di sana selama-lamanya. Bayangkan Pak, maka ini kebahagiaan yang tiada bisa dilukiskan oleh pikiran kita, bahkan tidak terbesit oleh hati kita. Maka nikmat daripada syurga itu kata Nabi, mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi nikmat akhirat, nikmatnya syurga itu tidak pernah dipandang oleh mata manapun. Jadi kalau kita melihat sesuatu yang pernah mungkin melihat sesuatu keindahan, maka yakinlah negeri akhirat itu tidak pernah terlihat oleh mata. Kecuali nanti kita sudah mati, kita sudah masuk ke dalam surganya Allah, barulah kita melihat keindahan daripada surga itu tersendiri. Semoga Allah Subhanahu wa taala kumpulkan kita kembali di surganya Allah Subhanahu wa taala bersama dengan orang-orang yang kita sayangi, bersama dengan orang-orang yang kita cintai. Demikian penyampaian ya singkat, semoga ada manfaatnya. Kita kembali ke studio SCTV. Bapak Ibu sekalian sama dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga apa yang kita lakukan senantiasa nilai ibadah di sisi Allah, dan lebih penting daripada itu adalah semoga yang kita banggakan ini adalah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang bersifat abadi. Karena yang menemukan keabadian di hari kemudian adalah mereka yang mencintai sumber keabadian, yakni Allah Subhanahu wa taala. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita berdoa sebelum makan. Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina azabannar.